Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Ketua kelas silakan disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu apa? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, Raja pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu jiwa Indonesia. Indonesia raya milikku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana keadaannya semua? Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ahmad Sakir. Apa alasannya Ahmad Sakir? Sakit. Ada suratnya ya. Yang lain sehat semua? Ya. Jadi karena salah satu teman kita sakit dan tidak sempat mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan semoga teman kita Ahmad Sakir cepat sembuh. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian. Ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu apa?
mengenal tanda baca. Ya, jadi itu pembelajaran yang pernah kita laksanakan beberapa hari yang lalu atau pertemuan terakhir. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tanda baca apa yang masih diingat? Salah satunya apa? Titik. Fungsinya apa? Berhenti. Untuk berhenti lama atau sebentar? Ya, apa lagi? Fungsinya apa? Ya, berhenti sejenak. Nah, saya akan mereview kembali pemahaman anak-anakku semua melalui sebuah kuis online. Mau? Mau atau sekedar bertanya saja? Mau atau tidak? Ya, kalau begitu saya akan menampilkan sebuah kuis ya untuk melatih pemahaman anak-anakku semua tentang materi yang pernah dipelajari kemarin dan nanti apa yang akan dipelajari hari ini ya. Nah, ini bisa dilihat semua? Ya. Nah, tampil. Nah, anak-anakku semua yang ada di sini itu berbasis online atau tidak? Online. Ya, berarti membutuhkan jaringan. Siapa di rumahnya yang selalu main jaringan? HP? Sering? Angkat tangan yang sering. Berarti sudah pernah mengaplikasikan yang namanya internet, atau bahasa kerennya sekarang itu ada lagi sebuah pengenalan yaitu AI dengan coding. Jadi ini adalah salah satu games yang berbasis AI, yaitu kecerdasan buatan. Jadi ini dan seterusnya kita akan menghubungkan pembelajaran kita dengan itu, supaya anak-anakku semua tidak hanya sekedar bermain teknologi di rumahnya, tetapi bisa mensinkronkan antara pendidikan di sekolah dengan kegiatan teknologi yang selalu dimainkan di rumah. Ya, nanti kita akan menyampaikan materi sekaligus menyampaikan ini bahaya dan dampaknya terhadap keseharian kita, ya. Kita mulai. Nah, saya panggil satu orang ya. Salsa maju ke depan. Pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan. Pilih salah satunya. Ya, ini. Pilih saja salah satunya. Nomor berapa? Nomor? Tunggu, Salsa. Nomor berapa? Nomor 7. Silakan ke sini, Salsa. Nomor 7. Yang dipilih adalah tujuan tanda ini dan berikan contohnya. Apa tujuan? Apa namanya ini? Tanda seru. Saya ulangi, apa namanya? Tujuannya apa? Ya, memberikan perintah. Contohnya, ada yang bisa membantu Salsa? Contohnya, Andi, pergi makan. Ya, perintah untuk pergi makan. Satu orang lagi, siapa yang mau? Nur. Silakan. Tunjuk saja nomor berapa, Nur? Nomor? Tunjuk. Ya, nomor 2. Apa fungsi dari tanda ini? Ya. Apa? Ada yang bisa membantu temannya? Untuk memberikan? Ya. Ya. Terkadang kita mendapatkan tanda kurung di dalam bacaan itu memberikan informasi. Ya, seperti itu ya. Tambahan, ya, informasi tambahan ya, seperti itu. Satu lagi, angkat tangan yang mau. Ya. Evi. Nomor berapa, Evi? Cepat ya. Nomor berapa? Tunjuk saja. Nanti saya yang klik ya. Nomor 5. Tanda apa namanya ini? Titik. Tujuannya apa? Berhenti. Lama atau sebentar? Yang mana lebih lama daripada koma? Ya, titik. Tepuk tangan dulu semua.
Jadi saya anggap pembelajaran yang lalu semuanya sudah dipahami. Sekarang silakan duduk. Kita akan masuk di materi hari ini. Ya. Nah, baik anak-anakku semua. Untuk materi hari ini, silakan diperhatikan di depan. Ya. Nah, ini tentang apa? Jadi kita sudah menjawab pertanyaan pertama. Ya, tentang apa-apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, ini. Sekarang hari ini, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebagaimana informasi sebelumnya yang telah saya sampaikan, yaitu kita akan belajar tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, untuk lebih semangat, kita breaking dulu ya, sebelum masuk di materi baru ya. Ya. Silakan berdiri. Kita breaking dulu. Ya, semuanya tepuk tangan ya, ikuti gerakan. Ya, semua. Rapi, siap berdoa. Tangan diputar. Tangan digulung. Di pagar bundar. Siap berdoa. Silakan duduk. Ya. Jadi semuanya sudah semangat, ya. Nah, breakingnya menyanyi karena kita belajar juga seni musik, ya. Jadi harus selalu terbiasa menyanyikan lagu-lagu, lagu wajib nasional dan lagu-lagu yang sesuai dengan umur kita, ya. Nah, hari ini
kita akan belajar tentang unsur intrinsik sebuah cerita dan juga membaca sebuah cerita. Apa kaitannya pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran hari ini? Sangat berkaitan. Dulu kita belajar apa? Tanda baca. Hari ini kita akan belajar unsur intrinsik sebuah cerita. Dan juga kita akan pastinya membaca sebuah cerita. Nah, ketika kita membaca cerita, otomatis di situ di dalam cerita itu pasti memiliki tanda baca. Ada ya? Nah, makanya kita gunakan tetap mengingat pembelajaran selanjutnya untuk belajar cerita. Ya, materi unsur intrinsik cerita. Angkat tangan yang pernah belajar sebelumnya tentang unsur intrinsik cerita. Siapa yang pernah belajar sebelumnya? Angkat tangan. Atau siapa yang pernah membaca cerita? Cerita apa? Dongeng, novel, apa lagi? Nah, cerpen, ya. Pernah mendengar cerita? Pernah membaca cerita? Tetapi belum pernah menganalisis unsur intrinsik cerita? Belum pernah? Atau pernah mendengar sebelumnya? Belum? Atau lupa? Lupa. Nah, kalau begitu silakan diperhatikan. Jadi, nah, sekarang silakan ditulis dulu tujuan pembelajaran, ya. Silakan ditulis di buku catatannya tentang tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Tulis, ya. 1. Peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerita. Jadi selain mampu menjelaskan pengertiannya, anak-anakku juga semua harus menganalisis sebuah cerita, kemudian menentukan bahwa ini unsur-unsurnya yang dimaksud. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan penggunaan intonasi dan teknik presentasi cerita yang tepat, sehingga dapat menarik perhatian atau peminat pendengarnya, ya. Sudah? Sudah ya? Ya, sudah? Nah, sekarang perhatikan. Ada yang tahu apa manfaatnya kira-kira kita belajar tentang cerita? Nah, ada yang tahu? Jadi, belum, masih ada yang menulis ya, silakan diselesaikan dulu ya. Baik, kalau sudah silakan disimpan semua pulpennya. Perhatikan ya. Ya, 1, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerita. Jadi ini nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, penggunaan intonasi, ya, yang berkaitan dengan suara kita, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan pasti muncul. Apa sih cerita itu? Ada yang mengetahui apa itu cerita? Tidak bisa diberikan penjelasan, tetapi pernah dilihat, pernah melihat cerita. Yang punya HP angkat tangan.
Ya, berarti dulu itu orang ketika ingin melihat cerita, dia harus membeli buku cerita dibaca. Sekarang mudah. Yang punya HP, laptop di rumah, cerita itu banyak di internet, ya. Bahkan bisa menggunakan aplikasi ChatGPT yang di situ untuk bertanya atau menulis di situ formnya mengatakan bahwa buatkan saya sebuah cerita yang berkaitan dengan ini. Kemudian kita baca. Banyak sekali referensi ya. Jadi manfaatkan teknologi yang ada di rumahnya untuk membuat cerita dan menulis cerita dan membaca cerita. Jangan hanya digunakan main HP, main TikTok. Ada yang di sini yang main TikTok? Pergunakan HP sebijak mungkin ya. Kemudian yang kedua, apa sih unsur-unsur cerita itu? Apa sih kegunaan intonasi dalam mempresentasikan sebuah cerita? Ya. Nah, mari kita jawab bersama. Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal. Di dalamnya apa? Ada peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Angkat tangan yang pernah membaca cerita. Di cerita itu ada peristiwa ya. Contoh, si kancil berteriak sambil meminta tolong. Itu semuanya peristiwa. Peristiwanya apa? Ya, bisa jadi karena kakinya terjepit. Ya, seperti itu. Ada kejadian. Ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini fokus kita. Unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik, anak-anakku sekalian, adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam. Jadi unsur itu ada dua terhadap cerita. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita di dalam. Ekstrinsik itu yang membangun cerita dari luar. Nah, khusus untuk di dalam, itu silahkan ditulis ada tema. Ada apa lagi? Amanat. Ada alur. Ada tokoh dan penokohan. Ada latar. Ada juga majas, ya. Dan sudut pandang. Tapi kita fokus di sini dulu ya. 3. Dengan intonasi yang tepat dalam mempresentasikan atau membaca sebuah cerita, maka cerita yang kita baca itu akan terasa hidup, ya, sehingga pendengar akan merasakan, melihat, mendengar, dan seolah-olah pembaca atau pendengar yang mengalami kejadian itu, ya. Kalau kita membaca sebuah cerita kemudian pendengarnya sudah merasakan bahwa seolah-olah cerita yang dibacakan itu saya mengalami betul, maka kita sudah berhasil menyampaikan sebuah cerita, ya. Jadi nanti anak-anakku sekalian bergiliran bergantian membaca cerita di depan menggunakan intonasi, ya, dengan tepat. Selanjutnya, ini unsur intrinsik cerita. Jadi sebuah cerita yang terpampang tinggi, terpampang panjang. Silakan dibuka halaman berapa? Bukunya 28. Di situ ada sebuah cerita. Judulnya apa? Judul ceritanya apa? Ya, dan burung pipit. Itu sebuah cerita. Nah, di cerita itu tidak dijelaskan, tidak ada terurai bahwa temanya ini. Nanti setelah kita baca, mulai dari judul sampai akhir, itu baru kita bisa menentukan, oh ternyata cerita ini temanya ini. Tokonya ini. Sekarang saya bahas satu persatu. Tema. Silakan Akbar, Putra, baca apa itu tema. Ini. Jelas? Tema itu tentang apa cerita tersebut. Jadi tema itu bukan judul, ya. Tema itu menjelaskan secara umum tentang apa cerita itu diceritakan. Contoh tema yang paling sering muncul adalah tema pendidikan, tema kesehatan,
dan lain-lainnya yang sering muncul. Nah, kalau ada sebuah cerita yang membahas tentang sekolah, tentang perjuangan kita belajar, nah, kemungkinan besar temanya itu adalah pendidikan. Kalau ada masalah kesehatan, ya temanya kesehatan. 2. Tokoh dan penokohan. Silakan dibaca, Nur. Siapakah tokoh dalam cerita? Ya. Bagaimana wataknya? Semua cerita yang dibuat oleh pengarangnya pasti ada tokoh. Setiap tokoh yang ada di dalam cerita pasti ada penokohan di dalamnya. Contoh, sebuah cerita yang pernah kita baca di dalamnya itu ada tokohnya ya. Tokoh itu adalah pelaku yang ada di dalam cerita itu. Sering melihat sinetron? Sering. Di mana melihat sinetron? Di YouTube. YouTube. Berarti Salim TikTok. Nah, di sinetron itu contoh ya, itu ada tokohnya. Begitu juga dengan cerita. Karena pada umumnya sinetron itu kan berasal dari sebuah cerita ya, meskipun penulisannya dalam bentuk drama. Nah, ada tokohnya. Nah, penokohan itu bagaimana wataknya? Jadi contoh, di dalam cerita itu ada namanya Fahrul, masuk. Fahrul itu adalah tokoh protagonisnya, ya. Nah, bagaimana tokoh protagonis? Ya, bagaimana wataknya Fahrul di dalam cerita itu? Bisa saja Fahrul di dalamnya itu baik, kalem, apa lagi? Atau ceria. Nah, itu proses penokohan. Jadi ada unsur penokohan di dalamnya. Jadi tokoh itu ditetapkan siapa namanya, kemudian bagaimana wataknya. Seperti itu. Alur rangkaian peristiwa secara sistematis. Jadi alur cerita. Jadi alur itu ada beberapa, ada alur maju, alur mundur, bahkan ada alur bolak-balik. Ya. Kemudian yang kedua amanat, pesan. Setelah kita membaca ceritanya panjang lebar, ternyata kita baru mengetahui ternyata amanat yang diberikan oleh cerita ini seperti ini. Contoh, sebuah cerita yang menjelaskan tentang kisah seorang anak kecil ya yang nakal, yang tidak mendengar saran orang tuanya, tiba-tiba dilarang pergi bermain karena sudah malam, tiba-tiba jatuh karena melanggar perintah orang tuanya. Maka amanatnya adalah kita tidak boleh menentang perintah orang tua, karena orang tua kita itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita dilarang, otomatis itu pasti tidak baik untuk kita. Nah, tentu itu kita pelajari di mata pelajaran PKN ya, tentang apa lagi ya, seorang pencuri karena tidak ingin berhenti mencuri ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia melanggar hukum ya. Belajar lagi kita di PKN ya, di situ ada norma hukum ya. Kemudian latar itu biasanya latar itu tempat dan waktu. Jadi cerita itu di tempatnya di mana? Kalau biasanya Kancil itu biasanya di hutan. Waktunya apa? Pukul berapa? Lihat di situ. Ya. Kemudian sudut pandang dan majas juga ada. Sudut pandangnya apakah orang pertama, orang kedua. Majas itu adalah gaya bahasa. Itu nanti akan pembelajaran selanjutnya ya. Untuk majas. Oke. Nah, dari pembahasan saya tadi, apakah sudah dipahami unsur-unsurnya? Sudah. Ada amanat, ada tokoh, dan ada apa? Latar dan lain-lain. Sekarang kita masuk di games, coding games, ya, games online. Nah, cara mainnya di samping kiri anak-anakku semua
itu adalah sebuah cerita. Di samping kanan, di atas ini adalah unsur intrinsik cerita. Yang di bawah ini adalah soalnya. Jadi kita akan mencocokkan siapa tokohnya. Nah, kalau tokohnya cari di atas. Ya. Dan seterusnya. Kalau benar memasukkan tokoh dari cerita ini, maka ini akan warna hijau. Tapi kalau salah atau kurang tepat, ini akan menjadi merah. Siapa yang mau mencoba pertama kali? Wilda, silakan. Wilda naik ya. Coba Wilda di sini di depan laptop Wilda. Baca soalnya Wilda. Baca soalnya. Judulnya apa? Petualangan. Baca. Dengan si kancil. Ya. Silakan dibaca. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik bernama Kiki. Ya. Suatu hari, Kiki merasa sangat haus dan mencari sumber air. Ia menemukan sebuah sumur tua yang dalam. Ketika Kiki mencoba minum, dia terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Kiki panik dan berteriak minta tolong. Untungnya, seekor kambing lewat dan mendengar teriakan Kiki. Dengan kecerdikannya, Kiki membujuk kambing untuk turun ke sumur dengan alasan air di dalamnya sangat segar. Setelah kambing turun, Kiki melompat ke punggung kambing dan berhasil keluar dari sumur, meninggalkan kambing yang tertidur. Oke. Sekarang sudah dibaca teks ceritanya. Tugasnya sekarang adalah mencocokkan siapa tokoh di dalam cerita tersebut. Silakan. Kerja nomor 1. Siapa tokoh di dalam cerita tersebut? Siapa? Ulangi. Drak. Jangan dilepas ya. Turun tekan. Bawa. Ya, benar, warna hijau. Tepuk tangan. Silakan duduk, ya. Sekarang salsa. Apa soal nomor 2 salsa? Latar. Di mana latar tempat dalam cerita ini salsa? Silakan. Bisa menggunakan kursor, bisa menggunakan mouse. Di mana kira-kira? Silakan dibaca dulu, kemudian ditentukan. Apakah hijau? Benar. Nur, silakan naik. Alur cerita. Silakan dipilih salah satunya di sana. Di laptop, ya. Yang mana? Itu. Perlu bantuan? Tunggu dulu. Yang mana? Ini? Kemana? Betul, tepuk tangan. Eki, maju. Reski. Tema. Apa temanya cerita itu, Reski? Apakah kecerdikan? Atau gunakan akal sehat apa? Ya. Tekan, tarik ke bawah. Oke. Amanat. Pesan. Ya, bisa pesan moral. Amanatnya kira-kira apa? Akram, naik. Ya. Akram sudah bisa menggunakan laptop? Mau didampingi? Ya, sini didampingi. Yuk. Akram, yang mana Akram? Yang ini atau yang ini? Tunjuk, yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang ini atau yang ini? Tunjuk salah satunya. Yang ini? Yang ini? Otomatis yang terakhir adalah
orang ketiga. Oke ya, tepuk tangan. Ya. Kita reset. Oke, nah jadi saya rasa kita semuanya sudah memahami tentang unsur-unsur intrinsik cerita yang terdiri dari amanatnya apa, temanya apa, tokohnya siapa, dan lain-lain. Ya. Nah, sebelum kita masuk di tugas mandiri, saya ingin menjelaskan dulu secara detail tentang sebuah cerita. Nah, pertanyaannya kepada anak-anakku semua, ketika anak-anakku semua melihat cerita, apa yang langsung dilakukan? Contoh, ada cerita, buku cerita di rumahnya. Apa yang dilakukan? Membaca. Apa lagi? Hanya sekedar membaca? Ya, bisa menulis apa-apa yang ada di dalam cerita itu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua. Kalau misalnya mendapatkan cerita di internet, sambil main HP tiba-tiba ada cerita, cerita itu diapakan? Dibaca? Atau hanya dilewati? Jujur yang jujur. Dibaca atau dilewati? Dibaca baru dilewati? Nah, sekarang begini. Ketika kita membaca sebuah cerita, terkadang kita merasa senang sekali setelah membaca cerita. Biasa juga seseorang merasa sedih ketika sudah membaca cerita. Berarti itu menjiwai cerita. Ya. Kenapa? Karena cerita itu di endingnya kan ada happy ending, ya. Happy ending itu biasanya kita merasa senang, ya. Happy setelah selesai cerita. Ada juga non happy ending yang sedih-sedih terakhirnya, ya. Sedih-sedih. Jadi cerita itu tidak mutlak bagus endingnya, tidak mutlak maksud Bapak tidak mutlak happy endingnya, senang akhirnya, ada juga yang sedih. Ya, seperti itu. Nah, yang paling menentukan di dalam sebuah cerita itu bukan hanya ceritanya, tetapi ada banyak, termasuk tadi unsur-unsur yang ada di dalamnya itu harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu akan membuat pembaca atau pendengar itu merasa bingung. Kok ceritanya seperti ini? Ya. Nah, cerita, ketika anak-anakku semua membaca cerita, yang paling ditunggu itu apa? Jalan ceritanya? Atau hanya akhirnya? Atau memang anak-anakku mau membaca mulai dari akhir sampai awal sampai terakhir? Apa? Jalan ceritanya. Jadi kalau misalnya anak-anakku melihat cerita, kalau bagus jalan ceritanya atau alurnya, kita tertarik membaca. Nah, oke. Kalau begitu, kita manfaatkan lagi games online kita untuk memahami alur sebuah cerita. Ya. Kalau amanat kan jelas, setelah kita baca secara keseluruhan, kita bisa menentukan amanat atau tema dan temanya, ya. Kalau tempat, setelah kita membaca, kita mengetahui di mana tempatnya, latarnya ya, waktunya kapan. Nah, seperti itu. Apalagi tokohnya. Setelah kita membaca, kita tahu bahwa ini tokohnya ada yang protagonis, ada yang antagonis, ya. Protagonis itu yang menjadi pemeran utama. Antagonis itu adalah tokoh untuk menentang tokoh utama. Nah, seperti itu. Nah, kita main games dulu. Kita masuk di games, ini blok ya, games. Nah, anak-anakku semua, di HP-nya anak-anakku semua, atau di yang ada laptopnya di rumah itu, ada game seperti ini. Nah, apa hubungannya game seperti ini dengan pembelajaran kita? Games ini kan bagian dari kehebatan para programmer ya, membuat games ini akan mengarahkan kita kepada sebuah tujuan.
melewati rintangan. Kalau cerita itu berarti rintangan yang dilewati oleh games ini itu adalah alur cerita. Ya. Nah, otomatis kita belajar dari games ini supaya kita memahami alur cerita dari sebuah cerita yang kita baca. Ini apa? Itu orang, ya, gambar boneka. Ini akan bergerak ke tujuan. Cara bergeraknya bagaimana? Harus menggunakan perintah. Ya. Perintah. Nah. Oke. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Langsung naik. Bagaimana perintahnya? Supaya ini jalan. Seperti juga cerita. Kalau cerita itu hanya ada tokohnya, tidak disuruh jalan, tidak dibuatkan alur, tidak akan jalan juga. Siapa? Ildah, naik. Ildah. Coba naik. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ildah. Tepuk tangan. Nah, kita akan mengenal sebuah alur cerita menggunakan games coding. Ya. Keplak. Sini dulu Ildah. Ya, ini berarti jalan terus perintahnya. Ini kiri, ini kanan, kemudian ini berarti terus mengikuti perintah. Nah, pertanyaannya, ini boneka supaya bisa sampai di sini pertama-tama apa? Dia harus jalan lurus atau belok kiri? Lurus. Setelah lurus, kiri atau kanan? Kiri. Terus kiri, terus kiri, terus kiri sampailah ke tujuannya. Sekarang pertama, perintah apa yang harus diberikan? Ya. Kita coba ini ya. Berarti mengikuti perintah. Kemudian dia belok kiri atau ke kanan? Ataukah dia lurus dulu? Jalan dulu ya. Kita coba dulu. Setelah itu apa kira-kira? Kita coba. Tidak apa-apa kalau salah. Nanti kita belajar. Belok kiri. Kita coba. Kemudian belok left. Nah, begini. Kita belajar bahasa Inggris. Kiri itu bahasa Inggrisnya apa? Oke. Left. Kira-kira hasilnya bagaimana? Bisa kita coba jalankan? Oke. Oke. Dapat? Berarti benar. Perintah yang kita berikan itu benar. Jadi jalannya boneka juga benar. Sama halnya kalau kita membaca sebuah cerita atau menulis cerita. Kalau kita berhasil menentukan sebuah tokoh, kemudian kita memberikan karakter ke dalam tokoh atau proses penokohan, kemudian kita jalankan alurnya. Kalau alur itu betul sesuai dengan harapan kita, maka pendengarnya akan merasa simpati dengan cerita yang kita baca. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Hilda. Sekarang, alur. Alur sebuah cerita. Alur. Jelas di belakang? Jelas. Anggaplah kita cerita itu alurnya seperti ini. Ya. Berarti kita akan membuat cerita alurnya sampai di sini, sampai finish nanti ceritanya di sini. Nah, bonekanya berdiri di sini. Berarti kita memulai cerita di sini. Ya, ini hanya ibarat ya.
Berarti kita cerita itu dimulai dari apa? Apakah cerita itu langsung konflik atau seperti apa? Tidak ya? Berarti ada istilahnya dulu apa? Kalau yang pernah melihat sinetron, pengenalan. Ada pengenalan dulu. Berarti pengenalannya itu diibaratkan di sini. Pengenalan. Kemudian setelah itu baru ada konflik yang muncul ya, atau proses langkah selanjutnya adalah pengenalan konflik ya. Modelnya seperti itu. Kemudian konfliknya memuncak biasanya seperti itu. Biasa disebut dengan klimaks. Ya, klimaks. Kemudian ada proses resolusi. Berarti penyelesaian masalah. Kemudian cerita selesai atau kodah. Oke. Kalau kita membaca alurnya seperti ini. Sebuah cerita berjalan pengenalan. Tiba-tiba mulailah muncul sebuah konflik-konflik kecil. Memuncaklah konflik-konflik itu disebut dengan klimaks. Konflik itu reda karena ada sebuah solusi dan selesailah sebuah cerita. Ya, modelnya kurang lebih seperti itu. Tetapi cerita itu beragam ya. Ada alur maju, alur mundur, bolak-balik dan sebagainya. Tetapi pada intinya tetap sistematis, ya. Ada alur yang jelas. Nah, sekarang sudah paham? Paham, ya. Kalau sudah paham, anak-anakku semua sebelum mengerjakan tugas mandiri, kita main games konsentrasi dulu. Mau? Oke. Sebelum mengerjakan tugas mandiri, kita main games konsentrasi dulu. Gamesnya itu berdiri, ya. Supaya lebih konsentrasi, dengarkan saja perintah dari Pak Guru, ya. Contoh, hadap kanan gerak, ya. Hadap kiri gerak, seperti itu, ya. Mulai. Satu langkah ke kanan jalan. Ya, 2 langkah ke kiri jalan. Oke, sudah. Nah, sekarang yang kedua. Nanti bergerak ketika ada kata-kata Pak Guru. Kalau tidak ada kata Pak Guru, jangan bergerak. Contoh, 1 langkah ke kanan jalan. Kenapa bergerak? Tidak ada informasi. Kalau saya katakan kata Pak Guru 1 langkah ke kanan, baru jalan. Mengerti? Nah, itu prinsipnya. Prinsip ya. 1 langkah ke kanan jalan. Nah, betul, tidak ada yang gerak. Kata Pak Guru, 1 langkah ke kiri jalan. Nah, betul. Berarti sesuai dengan perintah. Kata Pak Guru, 2 langkah ke kanan jalan. Ya. Kata Pak Guru, lemaskan tangan. Karena capek belajar. Ya. Kata Pak Guru, selesai lemaskan tangan. Ya. Tepuk tangan semua. Tidak ada informasi. Ya, berarti masih kurang. Masih kurang fokus. Fokus 1 kali lagi. Kata Pak Guru, tepuk tangan. Tidak konsentrasi. Belum disuruh berhenti. Fokus 1 kali lagi. Kata Pak Guru, tepuk tangan. Kata Pak Guru, berhenti. Kata Pak Guru, 1 langkah ke kanan. Tanya dulu temannya. Ya, lihat. Ya, sudah? Ya, itu tadi anak kelas 1 pulang. Jadi, salin. Nah, itu salah satu karakter yang bagus. Ya. Oke, lanjut. Kata Pak Guru, telinga kanan.
pegang. Ya, yang pakai jilbab di sini saja. Oke. Kata Pak Guru, silakan turunkan tangan. Kata Pak Guru, silahkan duduk. Kata Pak Guru, langsung buka halaman 28. Kata Pak Guru, silakan dikerjakan seluruh tugas di halaman 28. Nah, sebelum dikerjakan, kita tes dulu intonasinya. Jadi kita membaca dulu, ya. Jadi perhatikan untuk tugas ini. Baca dulu soalnya. Ada yang bisa membaca soal? 1. Setiap peserta didik membuka buku siswa halaman 28. Sudah dibuka? Sudah. 2. Masing-masing peserta didik bergantian membaca sebuah cerita dengan judul yang ada di bukunya. Ya, dengan menggunakan intonasi yang tepat. Supaya nanti teman-teman yang mendengarkan itu merasa puas dan merasa tertarik. Ya. 3. Masing-masing peserta didik menentukan unsur intrinsik dari cerita tersebut. Ya. Oke. Pertama dulu yang membacakan sebuah cerita adalah Putra. Silakan. Ya. Silakan Putra. Menggunakan intonasi, ya, intonasi yang tepat. Berarti cara pengucapan kita, bagaimana suara kita, tinggi rendahnya. Dan ingat, materi sebelumnya kita sudah belajar tanda baca. Perhatikan. Dimulai. Kelinci kecil dan burung pipit. Ya. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut perut bangsa. Wajahnya tampak seperti kapas dan titik air mulai menghampiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku terjatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Dilanjut. Evi, berdiri Evi. Lanjut bacanya. Di situ langsung saja di situ dibaca. Ya. Silakan duduk Putra. Ya. Di situ ya, di situ. Suaranya diperbesar. Ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah penanam wortel di kebun bangsa. Wah, kamu mau mengambil wortel tak tusuk atau izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai manggungku. Jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Baiknya kamu cari dulu ke Pak Musa. Aku sering melihat Pak Musa memberikan hotel binatang lain yang membantunya berebut. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sana? Sudah. Lanjut Nur. Berdiri Nur. Aksinya, Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang. Jawaban kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan Ya. dari pagi. Sudah. Nah,
dari anak-anakku semua yang diberikan kesempatan membaca, ya, intonasinya itu saya nilai 80. Berarti harus ada peningkatan, ya. Silakan latihan lagi di rumah. Begitu juga yang lain. Tadi sudah didengarkan membaca, intonasinya itu masih butuh dibesarkan lagi, ya. Jadi selanjutnya silakan dikerjakan tugas, ya. Berarti tugasnya itu menentukan unsur intrinsik, ya, dari cerita. Berarti nanti di akhir kita membaca lagi sebelum selesai, ya. Kita supaya intonasinya lagi semakin bagus, ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah, silakan dikumpul. Ya, silakan dikumpul. Ya. Silakan dikumpul tugasnya. Ya. Nah, kalau sudah silakan duduk. Ya. Ya. Silakan dikumpul dan duduk. Nah, anak-anakku sekalian, tugas mandiri sudah selesai. Sebentar saya periksa, kita masuk di tugas kelompok. Kelompok 1, 2, 3, ya. Kita bagi kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 kita ambil kelompok yang kemarin. Ya, ini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, perhatikan ya di situ ya. Perhatikan tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompoknya itu ada 8 nomor dengan soal seperti ini, ya. Saya akan membagikan masing-masing kelompok sebuah LKPD dikerjakan di sini, ya. Sama dengan tugas mandiri atau sebelumnya itu kita menentukan unsur instruksi dari sebuah cerita. Ada cerita yang simple, ya. Cerita ini Bapak tadi copy dari AI, ya, dari ChatGPT. Nah, jadi anak-anakku semua di rumah bisa menggunakan HP-nya itu ke hal-hal yang positif belajar, ya. Silakan dikerjakan sampai nomor 8. Ya. Nah, silakan langsung dikerjakan di LKPD-nya itu. Nah, sementara Bapak periksa tugas mandirinya. Langsung di situ ya, setelah soal. Silakan kerjasama ya, kerjasama. Ya, yang ada di atas ini sama soal yang saya bagikan tadi, Bapak bagikan. Jadi bisa dibaca di depan, bisa dibaca yang di LKPD-nya itu di lembar kerjanya itu. Kemudian soalnya itu ini
Siapa tokoh dalam cerita? Jadi silakan dibaca ceritanya, tentukan latar cerita, apa tema cerita tersebut. Silakan dikerjakan. Baik, sudah. Silakan dikumpul. Ya. Kemudian kembali ke tempatnya masing-masing, ya. Ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah tugas mandiri dan tugas kelompok tadi sudah Bapak periksa, jawabannya itu sungguh sangat memuaskan, ya. Jadi anak-anakku semuanya sudah bisa memahami unsur-unsur intrinsik dan apa-apa yang termasuk di dalamnya, kemudian mampu menganalisis tentang alur sebuah cerita. Nah, ada yang masih kurang sedikit, yaitu intonasi dalam membaca. Nah, terakhir sekali, ini ada sebuah bacaan. Silakan Putra maju ke depan. Silakan dibaca menggunakan intonasi yang tepat. Ya, sampai di sini secara bergantian. Mulai dari sini. Naira adalah siswi SMP yang bercita-cita menjadi pengembang teknologi AI. Ya. Suatu hari ia berhasil membuat robot pintar bernama Arka yang mampu belajar mandiri lewat coding sederhana. Silakan duduk. Bagaimana intonasinya? Sudah jelas? Jelas, tepuk tangan. Ya. Sekarang Nagita sampai di sini. Arka bukan
hanya bisa menjawab soal matematika, tapi juga bisa membaca emosi Aira dan menenangkannya saat sedih. Ya, silakan. Silakan naik. Jadi, bagaimana intonasinya? Sudah jelas? Sudah dipahami apa ceritanya? Ya. Mulai dari sini. Namun tak semua orang mendukung Aira. Beberapa teman menertawakan karena membuat Ari dan hanya khayalan Aira. Aira sempat bersalah, tapi Ari justru memberinya semangat. Oke, sudah. Jelas? Ya. Oke. Terakhir Nur. Silakan berdiri di tempatnya. Ya, di sini. Akhirnya, Aira pun memenangkan lomba karya ilmiah remaja berkat Arka. Robot cerdas buatannya sekolahnya bangga dan teman-temannya pun mulai tertarik. Ya. Oke, tepuk tangan. Jadi, cara membacanya, intonasinya juga sudah jelas. Sehingga teman-teman atau pendengarnya juga sudah merasa tertarik dan mengerti apa yang disampaikan temannya. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya adalah dari teks cerita ini, Bapak akan membacakan satu kali lagi, ya. Kemudian anak-anakku semua lebih rutin lagi membuka sebuah cerita, baik buku cerita yang ada di rumahnya maupun buku cerita digital ya, yang ada di media sosial. Nah, Aira adalah siswi SMP yang bercita-cita menjadi pengembang teknologi AI. Suatu hari, ia berhasil membuat robot pintar bernama Arka yang mampu belajar mandiri lewat coding sederhana. Arka bukan hanya bisa menjawab soal matematika, tapi juga bisa membaca emosi Aira dan menenangkannya saat sedih. Namun, tak semua orang mendukung Aira. Beberapa teman menertawakannya karena menganggap AI hanya khayalan. Aira sempat putus asa, tapi Arka justru memberinya semangat lewat kalimat yang ia pelajari dari internet. Kegagalan adalah kode error pertama menuju keberhasilan. Akhirnya, Aira pun memenangkan lomba karya ilmiah remaja berkat Arka, robot cerdas buatannya. Sekolahnya bangga dan teman-temannya pun mulai tertarik belajar coding. Dari sebuah cerita yang ada di depan anak-anakku semua, anak-anakku sudah berhasil membuat sebuah ringkasan atau membuat sebuah unsur, menentukan unsur intrinsik dan unsur intrinsiknya. Anak-anakku juga semuanya sudah bisa membaca dengan intonasi yang jelas. Nah, dari cerita ini, itu sudah menekankan kepada anak-anakku semua tentang semangat, jangan mudah menyerah. Ya. Nah, anak-anakku semua dapat menggunakan teknologi yang dimiliki di rumahnya, belajar AI, ya, belajar coding sederhana, bisa membuka aplikasi-aplikasi yang baik untuk kegiatan kita di sekolah. Jangan menggunakan teknologi ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang belum pantas kita lakukan, karena itu akan merusak masa depan anak-anakku semua, merusak pikiran. Ya, anak-anakku jangan dulu menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak mendukung proses pembelajarannya, tetapi manfaatkan teknologi AI untuk belajar di rumah. Ya, di sini jelas, di cerita ini jelas ada. Ya, beberapa teman menertawakannya karena menganggap AI hanya hayalannya Aira, tetapi kemudian Aira sempat putus asa, tetapi Arka justru memberinya semangat lewat kalimat yang ia pelajari dari internet. Kegagalan adalah kode error pertama menuju keberhasilan.
Jadi belajar tentang dunia IT itu ada manfaatnya. Ya, anak-anakku semuanya sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, sebagai kesimpulan, dari materi kita hari ini, dari 2 tujuan pembelajaran yang kita telah pelajari, yang pertama adalah pentingnya memahami unsur cerita. Apa pentingnya? Supaya kita memahami dan memaknai cerita itu secara utuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pentingnya intonasi yang tepat dalam menyampaikan cerita. Dengan intonasi yang tidak tepat, maka anak-anakku semua yang selaku pendengar pasti akan merasa pusing, akan merasa apalagi itu artinya, apa maksud dari cerita itu. Maka intonasi itu adalah sebuah media penyampai informasi kepada pendengar. Ya, jadi cara untuk meningkatkan intonasi anak-anakku semua adalah rajin membaca, terus membaca di rumah. Ya, suaranya dibesar-besarkan, ya, dibesarkan. Ya, jangan membaca dalam hati, sering belajar membaca nyaring, ya, supaya literasinya itu juga meningkat. Ketiga, pentingnya AI dan coding keterkaitannya dalam sebuah cerita. Jadi cerita itu sekarang bukan hanya di buku, tetapi semuanya banyak referensi yang ada di internet. Banyak aplikasi yang mendukung tentang pembelajaran yang berkaitan dengan cerita atau alur berpikir anak-anakku secara sistematis. Seperti cerita itu harus sistematis, berurutan, tidak boleh ada hal-hal yang tidak dimasukkan, apalagi unsur-unsurnya. Ya. Kemudian yang paling penting, anak-anakku semuanya menggunakan HP di rumah. Angkat tangan yang tidak menggunakan. Menggunakan semua. Angkat tangan yang menggunakan HP, jujur. Menggunakan semua. Berarti manfaatkan HP dalam hal ini AI, coding sebaik-baiknya. Jangan ada yang bermain atau jangan ada yang menggunakan aplikasi di HP-nya tidak sesuai dengan peruntukannya. Kenapa? Karena ada hukum yang mengatur. Ya, saya ingin anak-anakku semuanya belajar dan menggunakan teknologi sebaik-baiknya dalam memanfaatkan dalam kebaikan. Ya, baik anak-anakku semua. Masih ada pertanyaan atau tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, silakan anak-anakku semuanya menyiapkan bukunya. Ya, saya rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan memperdalam materi majas. Majas itu adalah gaya bahasa. Jadi anak-anakku tugas di rumah mencari referensi tentang majas. Jadi nanti pertemuan selanjutnya, Bapak akan bertanya apa itu majas, jenis-jenis majas, dan contohnya. Mengerti? Ya. Baik, cukup sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga teman kita yang sakit dapat hadir pada pertemuan selanjutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.